شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Mengawali pengajian pada hari ini, فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Mengawali pengajian pada hari ini, di sini terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Termasuk nikmat besar dari Allah, kita masih diberi umur panjang sehingga masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan tahun ini kita semuanya bisa mengerjakan banyak amal kebaikan, banyak mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendapatkan pahala. Atas nikmat dari Allah di sini disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada perantara agama, mulai dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, sehingga agama yang hak ini bisa sampai kepada kita semuanya. Di sini atas perjuangannya, atas jasa-jasanya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan kepada semua warga jamaah yang terus semangat meskipun dalam keadaan puasa, tetap semangat mencari ilmu, mengikuti pengajian. Di sini atas kesemangatannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Nah, di sini sebelum dimulai saya ingatkan kembali hatinya supaya dijaga. Hatinya selalu dijaga, diniati niat karena Allah. Langsung saja dibuka Al-Qur'annya, yaitu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atinal hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal ifata wal amanata wa husnal khuluqi wa ridha bil qadar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 16 ini melanjutkan, masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu di situ Allah akan membalas kepada orang-orang iman dengan balasan yang baik, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Allah akan membalas kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan balasan baik, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina, orang-orang yaquluna, yang berkata mereka, sama berkata mereka, berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, itu amanna, telah beriman kami. Faghfir, maka mengampunilah engkau Allah, lana, kepada kami, dzunubana, pada beberapa dosa kami, pada beberapa dosa kami, waqina, dan semoga menjaga engkau Allah, dan semoga menjaga engkau Allah, nah kepada kami, menjaga adzaban nari, pada siksa neraka. Jadi yang dimaksud orang yang bertakwa, seperti yang telah disebutkan di dalam ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Isi doanya yaitu, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Dan semoga engkau menjaga kami dari siksa neraka. Dan semoga engkau menjaga kami dari siksa neraka. Adapun praktek beriman kepada Allah, prakteknya seperti menetapi
rukun iman. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dari Allah. Itu termasuk praktek beriman kepada Allah. Kemudian di dalam ayat seterusnya di sini akan dijelaskan termasuk sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Sifat-sifatnya orang yang bertakwa, yaitu as-sabirina, orang-orang yang sabar. Wasodikina, dan orang-orang yang sungguh. Maksudnya di sini sungguh keimanannya. Walqonitina, dan orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh. Walmunfikina, dan orang-orang yang infak, menyerahkan sebagian hartanya untuk agama Allah. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang minta pengampunan, dan orang-orang yang minta pengampunan bil ashari, di waktu sahur. Adapun sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Sabar dalam 3 hal, yaitu sabar di dalam mengerjakan, menetapi perintah Allah. Kemudian sabar di dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam mendapat atau menghadapi cobaan dari Allah. Karena ternyata mengerjakan atau menetapi perintah Allah itu membutuhkan kesabaran. Nah, seperti sekarang ini diperintah oleh Allah di dalam bulan Ramadan, orang iman, orang Islam mengerjakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ya butuh kesabaran. Karena apa? Karena ya menahan makan dan minum mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu membutuhkan kesabaran. Kemudian termasuk sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang sungguh. Maksudnya di sini sungguh keimanannya. Yakin dan tidak ada ragu-ragu di dalam hatinya. Yakin bahwa Tuhan yang hanya disembah, Tuhan yang disembah hanya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Yakin, mantep. Ketika di situ diceritakan masalah bab surga neraka, juga yakin bahwa surga dan neraka itu hak. Ketika diceritakan bab masalah hari kiamat, mantep, yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Itu termasuk sifatnya orang yang bertakwa. Kemudian termasuk sifatnya orang yang bertakwa al-qonitina, yaitu orang-orang yang patuh, tunduk. Maksudnya di sini patuh, tunduk terhadap segala perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Artinya
mengerjakan perintahnya Allah, mengerjakan perintahnya utusannya Allah dengan sakpol kemampuan. Tidak sebaliknya, meremehkan, tidak, tapi mengerjakannya sakpol kemampuan. Kemudian termasuk sifatnya orang yang bertakwa yaitu al-munfikina, yaitu menginfakkan atau mensodakohkan sebagian hartanya. Maksudnya di sini dia selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk membela agama Allah. Kemudian termasuk sifatnya orang yang bertakwa yaitu al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki sifat yaitu ketika di waktu sahur atau di waktu sepertiga malam yang akhir, mereka selalu memohon ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Itulah sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Syahida telah menyaksikan siapa Allahu Allah, annahu bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa kecuali huwa, dia Allah. Wal malaikatu, dan beberapa malaikat juga menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Wa ulu, dan orang-orang yang wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qaiman, dengan keadaan orang yang menetapi bil qisti, dengan adil. Orang-orang yang memiliki ilmu, yang menetapi selalu berbuat adil, juga menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Jadi Allah, kemudian para malaikat, dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang menetapi adil, berbuat adil, semuanya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Jadi Allah sendiri menyaksikan bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Malaikat juga begitu, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Kemudian orang-orang yang berilmu pun yang menetapi adil juga begitu, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa, dia Allah, yaitu Al-Azizu, Maha Perkasa, Al-Hakimu, lagi Maha Menghukumi. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, yaitu Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Menghukumi. Inad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, itu al-islamu, Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah, yaitu agama Islam. Di agama yang diterima oleh Allah, yaitu hanya agama Islam. Wa makhtalafa, dan
tidak berselisih. Siapa alladzina orang-orang utu yang telah diberi mereka al-kitaba pada kitab. Maksudnya di sini orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka tidak berselisih. Ila kecuali mim ba'di ma ja'ahum, dari setelahnya datang hum kepada mereka, dari setelahnya datang hum kepada mereka apa al ilmu, ilmu. Maksudnya di sini Al-Qur'an. Mereka berselisih bagian karena dengki, karena iri. Bainahum, di antara mereka. Orang-orang ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka tidak tampak perselisihannya. Tidak tampak perselisihannya. Artinya apa? Sebelum adanya datangnya Al-Quran kepada mereka, sebelumnya mereka sudah berselisih. Mereka sudah berselisih. Kemudian perselisihan di antara mereka semakin tampak setelah datangnya Al-Quran. Jadi sebelumnya mereka sudah berselisih. Kemudian perselisihan di antara mereka semakin tampak setelah datangnya Al-Quran kepada mereka. Nah, mereka berselisih, di antara mereka ada perselisihan karena apa? Karena ada rasa iri, ada rasa dengki di antara mereka. Mengapa Al-Quran yang menyampaikan, yang membawa kok Nabi Muhammad? Mengapa yang membawa Al-Quran kok bukan dari golongan mereka? Mengapa kok Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini termasuk bangsa Ummi. Bangsa Ummi yang mana mereka tidak bisa membaca dan menulis. Karena rasa dengki, karena rasa iri di antara mereka, perselisihan di antara mereka, tidak mau menerima karena yang membawa Nabi Muhammad, akhirnya mereka tidak bisa menerima Al-Quran dan juga tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Jadi sebelumnya mereka sudah berselisih. Kemudian perselisihan di antara mereka semakin tampak setelah datangnya Al-Quran kepada mereka. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya karena rasa dengki, karena rasa iri di antara mereka. Mengapa yang membawa Al-Quran itu kok Nabi Muhammad, kok Muhammad? Padahal Muhammad itu dari bangsa Ummi, yang mana mereka itu nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena rasa seperti itu, rasa dengki seperti itu, akhirnya mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad sebagai utusan dan juga tidak bisa menerima Al-Quran. Tidak mau iman kepada Al-Quran. Waman, dan barang siapa yakfur, yang mengkufuri dia, yang kufur dia, bi ayatillah, pada beberapa ayatnya Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisabi, cepat menghisapnya, cepat menghitungnya. Dan barang siapa yang mengkufuri pada
ayat-ayatnya Allah, termasuk tidak mau iman kepada Al-Quran karena rasa iri, karena ada perselisihan, tidak mau menerima gara-gara yang menyampaikan Nabi Muhammad, akhirnya mereka kufur, tidak mau iman kepada Al-Quran, tidak mau iman kepada ayat-ayatnya Allah. Barang siapa yang mengkufuri pada ayat-ayatnya Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu cepat menghisapnya, cepat menghitungnya. Artinya orang tersebut pasti akan mendapatkan balasannya, pasti akan mendapatkan pembalasan, yaitu di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena nggak mau iman, tidak mau menerima Al-Quran, oleh Allah akan dibalas, besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'in hajjuka, maka jika membantah mereka, orang-orang ahli kitab, kepadamu Muhammad, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, aslamtu, menyerahkan aku, aslamtu, menyerahkan aku, wajhiya, pada wajahku. Maksudnya di sini tidak hanya wajah, tapi semua dirinya. Menyerahkan lillahi, hanya kepada Allah. Menyerahkan lillahi, hanya kepada Allah. Waman, dan orang, ittaba'ani, yang mengikuti dia orang, ni, kepadaku Nabi Muhammad. Ittaba'ani, yang mengikuti dia orang, ni, kepadaku Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, jika orang-orang ahli kitab, mereka membantah kepadamu, maka katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa saya dan orang-orang yang mengikuti saya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Katakan kepada mereka bahwa saya, Nabi Muhammad, dan orang-orang yang mengikuti saya, umatku Nabi Muhammad, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Artinya apa? Artinya ya tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, lilladzina, kepada orang-orang, utu, yang telah diberi mereka al-kitaba, pada kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyina, dan pada orang-orang ummi. Orang-orang ummi di sini yang dimaksud adalah orang-orang Arab yang musyrik. Katakan kepada mereka, a-aslamtum, adakah Islam kalian? Maksudnya di sini alangkah baiknya kalian masuk Islam. A-aslamtum, adakah Islam kalian? Maksudnya di sini alangkah baiknya kalian masuk agama Islam. Wahai Muhammad, sampaikan, katakan kepada mereka, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang ummi, orang-orang Arab yang musyrik, sampaikan kepada mereka, alangkah baiknya apabila kalian masuk agama Islam. Alangkah baiknya kalian
masuk agama Islam. Sebab fa'in aslamu, maka jika Islam mereka, faqaditadau, maka sungguh mendapat petunjuk mereka. Maka sungguh mendapat petunjuk mereka, mendapatkan hidayah mereka. Sebab jika mereka mau masuk Islam, maka mereka akan mendapat petunjuk. Mereka mendapat hidayah dari Allah. Kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi wa in tawallau, dan jika berpaling mereka, fa innama alaika, maka sesungguhnya wajib atas engkau Muhammad, apa al-balagu, menyampaikan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang ummi, orang-orang musyrik Arab, tidak mau masuk Islam, diajak masuk Islam kok nggak mau, atau di situ malah berpaling, maka ketahuilah, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Ketahuilah, wahai Muhammad, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Namun ayat ini, ayat wa in tawallau fa innama alaikal balag, ayat ini mansuh. Nasihnya save. Save itu maksudnya ya ayat yang di situ isinya perintah Allah kepada orang iman untuk memerangi orang kafir. Perintah Allah kepada orang iman untuk memerangi orang kafir. Kalau dulu ya diperangi betul. Kalau sekarang ya dinasehati, diingatkan, dinasehati terus dengan nasihat yang baik, nasihat yang enak didengarkan dan bisa menyejukkan hati. Terutama nasihat bilhal, nasihat dengan tindakan-tindakan yang baik dan nyata. Kalau zaman Nabi dulu ya diperangi betul. Tapi kalau sekarang ya dengan cara yang baik, diingatkan, dinasihatkan dengan nasihat yang baik, yang enak didengar, nasihat bilhal, nasihat yang dilakukan dengan cara tindakan-tindakan yang baik dan nyata. Wallahu, adapun Allah itu basirun, maha melihat, bil ibadi, pada beberapa hamba. Allah itu maha melihat kepada hambanya. Maha melihat pada hambanya. Artinya apa? Segala sesuatu yang dikerjakan oleh hambanya, dikerjakan oleh manusia, pasti dilihat oleh Allah, pasti diketahui oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya, apapun yang dikerjakan oleh manusia, pasti diketahui oleh Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yakfuruna, yang mengkufuri mereka, mengkufuri bi ayatillah, pada beberapa ayatnya Allah. Wa yaqtuluna, dan membunuh mereka, membunuh an-nabiyyina, pada beberapa nabi.
membunuh bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Artinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan yang dibenarkan, tapi malah dibunuh. Jadi membunuhnya itu tanpa sebab. Wa yaqtuluna, dan membunuh mereka alladzina, pada orang-orang ya'muruna, yang perintah mereka. Alladzina, pada orang-orang ya'muruna, yang perintah mereka bil qisti, dengan adil, minan nasi, dari manusia. Fabashirhum, maka memberilah tahu engkau Muhammad, hum, kepada mereka, bi'adzabin, dengan siksaan, alimin, yang menyakitkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri pada ayat-ayatnya Allah dan orang-orang yang membunuh pada beberapa nabi, membunuh dengan tanpa hak, serta orang-orang yang membunuh pada orang yang memerintah pada berbuat adil di antara manusia, serta orang-orang yang membunuh pada orang yang memerintah berbuat adil di antara manusia. Maka berilah kabar kepada mereka, wahai Muhammad, berilah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan. Bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi beritahu mereka, yaitu orang-orang yang mengkufuri ayat-ayatnya Allah, orang-orang yang membunuh nabi dengan tanpa hak, dan membunuh orang-orang yang memerintah pada berbuat adil di antara manusia, beritahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ulaika, adapun demikian itu mereka semuanya, orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, orang-orang yang membunuh pada nabi dan membunuh pada orang yang memerintah pada berbuat adil di antara manusia, mereka itu alladzina, orang-orang habitat, yang lebur atau hilang, hancur, apa a'maluhum, beberapa amal mereka. Apa a'maluhum, beberapa amal mereka. Fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Mereka semuanya, yaitu orang-orang yang kufur pada ayatnya Allah, orang-orang yang membunuh pada nabi, orang-orang yang membunuh pada orang yang perintah berbuat adil di antara manusia, mereka semuanya itu amalnya hancur, amalnya lebur. Baik di dunia maupun di akhirat. Artinya di dunia amalannya hancur, amalannya lebur, di akhirat tidak mendapat balasan pahala. Tidak mendapat balasan pahala. Jadi di dunianya amalan yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan hilang, lebur. Kemudian di akhiratnya mereka tidak mendapatkan balasan pahala.
Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka, wa malahum, dan tidak ada bagi mereka siapa min nasirin, orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong. Dan mereka juga tidak mempunyai penolong yang bisa menolong mereka dari siksanya Allah. Mereka tidak memiliki atau tidak mempunyai penolong yang bisa menolong mereka dari siksanya Allah. Nanti ketika di akhirat, mereka tidak ada orang yang bisa menolong mereka. Artinya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Alam taro, adakah belum mengetahui engkau Muhammad? Adakah belum mengetahui engkau Muhammad? Ilal ladzina, pada orang-orang. Ilal ladzina, pada orang-orang, utu, yang telah diberi mereka nasiban, pada bagian. Nasiban, pada bagian. Yaitu minal kitabi, dari kitab. Ya, ini yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Yang mana ketika itu yuda'auna, diajak mereka. Yuda'auna, diajak mereka ila kitabillah, pada kitabnya Allah. Maksudnya di sini Al-Qur'an. Tujuannya liyahkuma, supaya menghukumi apa kitabnya Allah, supaya menghukumi apa Al-Qur'an, bainahum, di antara mereka. Namun ternyata summa yatawalla, kemudian berpaling. Summa yatawalla, kemudian berpaling. Siapa? Farikun, segolongan. Farikun, segolongan, minhum, dari mereka, alladzina utu nasiban minal kitab. Siapa farikun, segolongan, minhum, dari mereka, orang-orang yang telah diberi kitab. Wahum, sedangkan mereka itu mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Wahum, sedangkan mereka itu mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Wahai Nabi Muhammad, tahukah engkau pada orang-orang yang diberi bagian dari kitab, diberi bagian dari kitab Taurat? Ya, ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Tahu nggak kamu? Mereka itu diajak untuk menggunakan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mereka diajak untuk menggunakan hukum yang ada di dalam Al-Quran untuk menghukumi orang-orang di antara mereka. Untuk menghukumi orang-orang di antara mereka. Namun ternyata sebagian dari mereka malah berpaling. Sebagian dari mereka malah berpaling. Tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagian dari mereka malah berpaling, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi. Berkenaan dengan orang Yahudi
yang telah berbuat zina. Zina muhson. Dia keadaannya sudah terjaga, sudah menikah, tapi mengerjakan perbuatan zina. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad dan minta hukum kepada Nabi Muhammad. Kemudian oleh Nabi Muhammad dihukumi hukum rajam. Karena orang yang sudah terjaga, sudah pernah menikah, kemudian berbuat zina, hukumnya harus dirajam. Karena Yahudi ini datang kepada Nabi Muhammad, minta hukum kepada Nabi Muhammad, berarti ya dihukum sesuai hukumnya Allah. Yaitu bahwa orang yang sudah terjaga, berbuat zina, maka harus dirajam. Namun setelah dihukumi seperti itu, orang Yahudi ini malah menolak. Tidak mau dihukum rajam, nggak mau dia. Bahkan dia mengatakan di dalam kitab mereka, di dalam kitab kami, kitab mereka, yaitu kitab Taurat, tidak ada hukum rajam. Insya Allah istirahat dulu.
Kita lanjutkan kembali ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, demikian itu berpaling dari hukum kitab Allah. Dari demikian itu berpaling dari hukum kitab Allah, Al-Quran. Bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka, qalu, telah berkata mereka, lan tamassana, tidak akan menimpa kepada kami, tidak akan mengenai kepada kami apa annaru, api neraka. Ila kecuali ayyaman, pada beberapa hari. Ma'dudatin, yang dihitung. Beberapa hari yang dihitung, yaitu selama 40 hari. Jadi adanya sebagian orang Yahudi berpaling ketika mereka dihukumi oleh kitab Allah, dihukumi oleh Al-Quran, atau menolak dihukumi dengan Al-Quran. Jadi adanya sebagian mereka menolak dihukumi dengan Al-Quran, sebab mereka telah mengatakan bahwa kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali masuknya ke dalam neraka hanya beberapa hari. Beberapa hari yang dihitung, yaitu selama 40 hari. Jadi adanya mereka menolak, tidak mau dihukumi Al-Quran itu karena mereka memiliki keyakinan, mereka mengatakan bahwa kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali masuknya hanya beberapa hari yang dihitung, yaitu selama 40 hari. Jadi adanya mereka tidak mau menerima hukum Al-Quran itu karena sudah memiliki prinsip, sudah memiliki keyakinan bahwa umpama pol-polnya masuk neraka hanya beberapa hari saja, yaitu selama 40 hari. Hitungan 40 hari ini sebagaimana dulu kakek moyang mereka, kakek moyangnya orang-orang Yahudi menyembah anak sapi. Itu keyakinan mereka. Karena keyakinan seperti itu, keyakinan yang dimiliki seperti itu, keyakinan bahwa tidak terkena siksa neraka, tidak masuk neraka, pol-polnya masuk neraka, cuma hanya beberapa hari, yaitu selama 40 hari. Wa ghurrahum, dan menipu hum kepada mereka orang Yahudi, wa ghurrahum, dan menipu hum kepada mereka orang Yahudi, fi dinihim, di dalam agama mereka, fi dinihim, di dalam agama mereka, apa
ma apa-apa kanu yang telah ada mereka Yahudi, kanu yang telah ada mereka Yahudi itu yaftaruna, mengada-ada mereka. Itu yaftaruna, mengada-ada mereka. Dan kedustaan, kebohongan, kedustaan yang mereka buat, yaitu dengan mengatakan bahwa tidak akan terkena siksa api neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya 40 hari. Kedustaan mereka, kebohongan mereka itu membuat mereka tertipu. Membuat mereka tertipu. Sehingga mereka tidak bisa menetapi agama mereka. Sehingga mereka tidak bisa menetapi agama mereka. Jadi kebohongan, kedustaan yang mereka buat, yang menjadi keyakinan mereka, yaitu dengan mengatakan bahwa mereka masuknya ke dalam neraka hanya beberapa hari, itu justru membuat mereka tertipu. Membuat mereka tertipu sehingga mereka tidak bisa menetapi agama mereka. Fakaifa, maka bagaimana keadaan mereka Yahudi? Idza jama'nahum, ketika mengumpulkan kami Allah, hum, pada mereka, mengumpulkan liyaumin, pada hari, la roiba fihi, la roiba yang tidak ada keraguan, la roiba yang tidak ada keraguan, fihi di dalam hari. Mengumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan kejadiannya, yaitu hari kiamat. Wawufiyat dan ditetapi, siapa? Kullu nafsin, setiap diri. Kullu nafsin, setiap diri. Ma, pada apa-apa, kasabat, yang telah mengerjakan siapa? Kullu nafsin. Kasabat yang telah mengerjakan siapa? Kullu nafsin. Wahum, sedangkan mereka itu la yudlamuna, tidak dianiaya mereka. La yudlamuna, tidak dianiaya mereka. Artinya apa? Ditetapi semuanya. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Bagaimana keadaan mereka orang Yahudi ketika kami Allah mengumpulkan mereka? Ketika kami Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, yang mana hari kiamat itu tidak perlu diragukan lagi kejadiannya. Yang mana hari kiamat itu tidak perlu diragukan lagi kejadiannya. Artinya kiamat pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Dan di dalam hari kiamat nanti, semua amalan-amalan yang telah dikerjakan
Semua amalan yang telah dikerjakan selama di dunia akan dibalas oleh Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Dan mereka tidak dianiaya. Mereka tidak dianiaya oleh Allah. Artinya apa? Artinya ya, semua berdasarkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana keadaan mereka orang-orang Yahudi ketika kiamat? Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Sekarang bagaimana keadaan mereka Yahudi ketika hari kiamat? Mereka pasti sangat susah. Mereka pasti sangat susah. Mereka pasti sangat menyesal. Mereka pasti sangat menyesal. Karena apa? Karena mereka akan disiksa oleh Allah. Mereka akan disiksa oleh Allah sebab di dunianya mereka tidak mau iman. Tidak mau iman pada ayat-ayatnya Allah. Tidak mau menggunakan ayat Allah, tidak mau menggunakan kitab Allah, Al-Quran, sebagai sumber hukum. Tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum. Karena ya tidak mau iman, tidak mau percaya, bahkan kufur terhadap ayat-ayatnya Allah. Jadi keadaan mereka, orang-orang Yahudi, mereka ya nanti di akhirat akan menyesal. Karena mereka di dunianya tidak mau iman pada Allah, tidak mau iman kepada kitabnya Allah, dan tidak mau menerima hukum yang ada di dalam kitabnya Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, wahai zat yang merajai kerajaan. Malikal mulki, wahai zat yang merajai kerajaan. Tu'ti, memberi engkau Allah. Tu'ti, memberi engkau Allah. Al-mulka, pada kerajaan. Memberi man kepada orang, tasya'u, yang menghendaki engkau Allah. Tasya'u, yang menghendaki engkau Allah. Wa tanzi'u, dan mencabut engkau Allah. Wa tanzi'u, dan mencabut engkau Allah. Al-mulka, pada kerajaan. Mencabut miman, dari orang. Miman, dari orang. Tasya'u, yang menghendaki engkau Allah. Wa tu'izzu, dan memuliakan engkau Allah. Wa tu'izzu, dan memuliakan engkau Allah. Man, kepada orang. Man, kepada orang. Tasya'u, yang menghendaki engkau Allah. Yang menghendaki engkau Allah. Wa tudzillu, dan menghinakan engkau Allah. Wa tudzillu, dan menghinakan engkau Allah. Man, kepada orang.
Tasya'u yang menghendaki engkau Allah. Tasya'u yang menghendaki engkau Allah. Wahai Nabi Muhammad, katakan, ucapkan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya. Wahai zat yang merajai kerajaan, zat yang merajai kerajaan, engkau memberi kekuasaan, memberi kerajaan, kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau adalah zat yang memberi kerajaan, yang memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bisa menguasai beberapa kerajaan. Nabi Muhammad ini termasuk oleh Allah diberi bisa menguasai beberapa kerajaan. Dan engkau zat yang mencabut kekuasaan, dan engkau zat yang mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Dari orang-orang yang engkau kehendaki. Contohnya yaitu kerajaan Faris dan Rum. Contohnya seperti kerajaan Faris dan Rum. Yang mana kerajaan mereka, kekuasaan mereka bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad dan orang-orang iman. Yang mana kerajaan mereka, Faris dan Rum ini bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad dan orang-orang iman. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dan engkau memuliakan pada orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau Allah memuliakan pada orang-orang yang engkau kehendaki, yaitu orang-orang iman. Memuliakan pada orang iman. Dan juga menghinakan pada orang-orang yang engkau kehendaki. Dan engkau adalah zat yang menghinakan pada orang-orang yang engkau kehendaki, yaitu orang-orang kafir. Jadi segala sesuatu, baik kemuliaan maupun kehinaan, semuanya di tangan-Mu ya Allah. Engkau memberi kemuliaan pada orang yang engkau kehendaki, dan engkau pun yang mencabut, engkau pun yang menghinakan pada orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadika, di tangan-Mu ya Allah. Biyadika, di tangan-Mu ya Allah. Al khairu, kebaikan. Al khairu, kebaikan. Innaka, sesungguhnya engkau Allah. Innaka, sesungguhnya engkau Allah. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, atas tiap-tiap sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Dan sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini, ayat 26 ini ceritanya
ketika itu, yaitu ketika Fathul Mekah, kejadiannya ketika Fathul Mekah, Nabi berjanji pada orang-orang iman. Nabi memberikan janji kepada orang-orang iman bahwa orang-orang iman akan bisa menguasai kerajaan Faris dan Rum. Nabi berjanji kepada orang-orang iman bahwa orang-orang iman akan bisa menguasai kerajaan Faris dan Rum. Kemudian orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang mendengarkan ucapan Nabi tersebut, mendengarkan janjinya Nabi kepada orang iman tersebut, tidak percaya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mendengarkan janjinya Nabi kepada orang iman tersebut, mereka nggak percaya. Sambil mengatakan, nggak mungkin bisa, mustahil itu. Kamu Muhammad dan orang-orang iman paling bisanya hanya menguasai kota Mekah ini saja. Jadi janjimu kepada orang iman nggak mungkin. Janjimu kepada orang iman bahwa orang iman akan menguasai kerajaan Faris dan Rum itu nggak mungkin bisa. Kamu dan orang-orang iman bisanya hanya menguasai kota Mekah ini saja. Nggak mungkin kalau kerajaan Faris dan Rum kamu kuasai, nggak mungkin. Kamu bisanya hanya menguasai kota Mekah ini saja. Kemudian turunlah ayat ini. Kemudian turunlah ayat 26 ini. Yang isinya, wahai Muhammad, katakan bahwa Allah adalah zat yang merajai kerajaan, zat yang memberi kerajaan pada orang-orang yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari orang-orang yang dikehendaki. Artinya bagaimana? Artinya ya memberikan kerajaan pada orang-orang yang dikehendaki, termasuk Nabi Muhammad. Bisa menguasai, Nabi Muhammad dan orang-orang iman bisa menguasai kerajaan Faris dan Rum. Dan mencabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Artinya apa? Artinya ya kerajaan Faris dan Rum bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad dan orang iman. Tuliju, memasukkan engkau Allah. Tuliju, memasukkan engkau Allah al-laila, pada malam. Memasukkan malam finnahari, di dalam siang. Wa tuliju, dan memasukkan engkau Allah an-nahara, pada siang, an-nahara, pada siang, fil laili, di dalam malam. Fil laili, di dalam malam. Ya Allah, engkau adalah zat yang memasukkan malam ke dalam siang. Engkau adalah zat yang memasukkan malam ke dalam siang. Dan engkau pulalah yang memasukkan siang ke dalam malam. Artinya selalu bergantian. Setelah malam, siang. Kemudian setelah siang, masuk malam lagi. Kemudian setelah itu siang lagi. Kemudian malam lagi. Atau di sini maksudnya di dalam keadaan tertentu malam lebih panjang waktunya
daripada siang. Dalam keadaan waktu tertentu, malam waktunya lebih panjang daripada siang. Atau kebalikannya, dalam waktu tertentu, siang waktunya lebih panjang daripada malam. Jadi maksudnya, yang pertama tadi pengertiannya, setelah siang datang malam, malam kemudian siang lagi. Yang kedua, maksudnya di sini, dalam waktu tertentu, kadang malam itu waktunya lebih panjang daripada siang. Begitu juga sebaliknya, dalam waktu tertentu, siang waktunya lebih panjang daripada malam. Nah, mungkin kalau di Indonesia, perbedaannya tidak terlalu banyak. Tapi di tempat-tempat tertentu, di daerah tertentu, di negara-negara tertentu, ada yang mengalami perbedaan waktu yang agak lama, agak banyak. Ada beberapa negara itu, kalau sedang musim dingin itu, maghribnya jam 6. Jam 6 sore, jam 7 sore, maghrib. Tapi begitu musim panas, siangnya lama, adzan maghrib itu jam 10. Sehingga perbedaannya agak banyak. Jadi dalam waktu tertentu, waktu siangnya itu lebih panjang, tapi dalam waktu tertentu, kadang malamnya yang waktunya lebih panjang. Wa tukhriju, dan mengeluarkan engkau Allah. Wa tukhriju, dan mengeluarkan engkau Allah al-hayya, pada yang hidup. Al-hayya, pada yang hidup. Minal mayyiti, dari yang mati. Minal mayyiti, dari yang mati. Wa tukhriju, dan mengeluarkan engkau Allah al-mayyita, pada yang mati. Al-mayyita, pada yang mati. Minal hayyi, dari yang hidup. Dan engkau Allah adalah zat yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Engkau adalah zat yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Contohnya apa? Contohnya manusia asalnya dari sperma. Manusia itu asalnya dari sperma. Kemudian wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau Allah adalah zat yang mengeluarkan mati dari yang hidup. Mengeluarkan mati dari yang hidup. Contohnya telur yang keluar dari ayam. Telur ayam yang keluar dari induk ayam. Jadi mengeluarkan mati dari yang hidup. Wa tarzuku, dan memberi rizki engkau Allah. Wa tarzuku, dan memberi rizki engkau Allah man, kepada orang tasya'u, yang menghendaki engkau Allah. Tasya'u, yang menghendaki engkau Allah. Bi ghairi hisabin, dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hisapan. Dan engkau Allah zat yang memberi rizki dengan tanpa hisapan. Memberi rizki dengan tanpa hitungan kepada
orang-orang yang engkau kehendaki. Memberi rizki dengan tanpa hitungan, tanpa hisapan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Termasuk Nabi Muhammad dengan orang-orang iman. Nabi Muhammad dan orang-orang iman bisa menguasai kerajaan Faris dan kerajaan Rum. Termasuk Nabi Muhammad dan orang-orang iman bisa menguasai kerajaan Faris dan kerajaan Rum. Yang mana kerajaan Faris dan Rum ini kerajaan-kerajaan yang kuat. Pasukannya juga kuat. Tapi kalau Allah menghendaki, maka bisa saja dikuasai, ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang iman. Kalau Allah menghendaki, bisa saja dikuasai oleh Nabi Muhammad dan orang-orang iman. Itu menunjukkan apa? Bahwa rezeki diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki dengan tanpa hisapan. Allah adalah zat yang memberikan rezeki dengan tanpa hitungan, tanpa hisapan kepada orang-orang yang dikehendaki. La yatakhid, janganlah mengambil, janganlah menjadikan, janganlah mengambil siapa al-mu'minuna, orang-orang yang iman. Mengambil al-kafirina pada orang-orang kafir. Al-kafirina pada orang-orang kafir. Menjadikan auliya'a pada beberapa kekasih. Pada beberapa kekasih. Min dunil mu'minina, dari selainnya orang-orang iman. Dari selainnya orang-orang iman. Min dunil mu'minina, dari selainnya orang-orang iman. Janganlah orang iman menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih. Menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih. Mengalahkan, meninggalkan orang iman yang lain. Janganlah orang iman menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih sampai meninggalkan orang-orang iman yang lain, sampai mengalahkan orang-orang iman yang lain. Waman, dan barang siapa yaf'al, yang mengerjakan dia, yaf'al, yang mengerjakan dia, dzalika, pada demikian itu, mengasihi orang kafir, mengalahkan orang iman, meninggalkan orang iman. Falaisa, maka tidak ada dia orang, falaisa, maka tidak ada dia man, minallahi, dari Allah, minallahi, dari Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu, fi syai'in, di dalam sesuatu, ila, kecuali antattaku, bahwa menjaga kalian, ila, kecuali antattaku, bahwa menjaga kalian, minhum, dari mereka orang kafir, minhum, dari mereka orang kafir, tukotan, dengan sungguh-sungguh menjaga, dengan sungguh-sungguh menjaga. Jadi barang siapa yang mengerjakan pada demikian itu, barang siapa yang mengerjakan pada demikian itu, maksudnya mengerjakan mengasihi orang kafir,
mengalahkan, meninggalkan orang iman, maka orang tersebut dianggap tidak menetapi agama Allah sedikit pun. Maka orang tersebut dianggap tidak menetapi agama Allah sedikit pun. Kecuali illa antataku minhum tukoh. Kecuali jika mengasihinya pada orang kafir untuk jaga-jaga. Jadi mengasihinya kepada orang kafir ini untuk jaga-jaga. Contohnya, kebetulan mungkin kita tinggalnya di tempat yang mayoritas bukan orang iman. Kita tinggal di suatu tempat yang mana tempat itu ternyata mayoritas bukan orang iman. Maka boleh mengasihi kepada mereka, niatnya, tujuannya untuk jaga-jaga. Artinya apa? Ya, mengasihinya ini hanya lahiriah saja. Mengasihinya ini hanya lahiriah saja. Adapun batinnya, adapun keyakinannya tidak terpengaruh. Jadi baiknya ini hanya lahiriah saja. Adapun batinnya, keyakinannya tidak terpengaruh. Jadi hanya jaga-jaga saja. Wa yuhadirukum dan menakut-nakuti kum kepada kalian. Wa yuhadirukum dan menakut-nakuti kum kepada kalian. Siapa Allahu Allah, nafsahu pada dirinya Allah. Nafsahu pada dirinya Allah. Maksudnya pada atau dengan siksanya Allah. Nafsahu pada dirinya Allah maksudnya dengan siksanya Allah. Dan Allah menakut-nakuti kepada kalian. Dan Allah menakut-nakuti kepada kalian dengan siksanya Allah. Menakut-nakuti kalian dengan siksanya Allah. Maksudnya, kalau kalian menentang kepada Allah, maka Allah mengancam kepada kalian akan menyiksa kepada kalian. Kalau kalian menentang kepada Allah, maka Allah akan mengancam, menyiksa kepada kalian. Wa ilallah dan hanya kepada Allah. Wa ilallahi dan hanya kepada Allah. Al-masiru tempat kembali. Al-masiru tempat kembali. Dan pada akhirnya nanti kita semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian nanti di hadapan Allah semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia semuanya akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan semuanya amalan yang kita kerjakan di dunia nanti di hadapan Allah. Kul katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu jika menyamarkan kalian, ma pada apa-apa fi sudurikum di dalam beberapa hati kalian. Fi sudurikum di dalam
beberapa hati kalian. Atau tubduhu, menampakkan kalian, atau tubduhu, menampakkan kalian, hu pada ma, ya'lamhu, maka akan mengetahui hu pada ma, siapa Allahu Allah. Wahai Muhammad, katakan, sampaikan, katakan kepada orang iman, jika kalian menyamarkan, menyembunyikan, atau menampakkan pada sesuatu. Menyamarkan atau menampakkan pada sesuatu yang ada di dalam hati kalian. Sesuatu yang ada di dalam hati kalian. Maka Allah pasti mengetahui sesuatu tersebut. Meskipun disamarkan, ditampakkan atau disamarkan, pasti Allah mengetahui sesuatu tersebut. Hubungannya dengan ayat sebelumnya, termasuk asih-asihannya kalian dengan orang kafir. Termasuk mengetahuinya Allah pada asih-asihannya kalian dengan orang kafir, sehingga sampai meninggalkan orang iman, mengalahkan orang iman. Itu juga diketahui oleh Allah. Meskipun disimpan di dalam hati, disamarkan di dalam hati, asih-asihannya kalian kepada orang kafir sehingga menyebabkan atau mengalahkan orang iman, itu juga diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah. Ma, pada apa-apa, fis samawati, di dalam beberapa langit. Fis samawati, di dalam beberapa langit. Wama, dan apa-apa, mengetahui ma apa-apa, fil ardi, di bumi. Dan bahkan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah. Tidak hanya yang ada di dalam hati kalian saja. Segala sesuatu yang kalian samarkan di dalam hati saja. Di dalam hati kalian saja yang diketahui. Bahkan semuanya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diketahui oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Allah. Meskipun tidak ditampakkan, meskipun hanya di dalam hati, samar, ada di dalam hati, Allah tetap tahu. Karena Allah maha tahu, maha mengetahui dan maha melihat. Termasuk bentuk asih-asihan kalian kepada orang kafir. Meskipun hanya dirasa di dalam hati, tapi Allah tahu.
Bahkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi juga diketahui oleh Allah. Wallahu, dan adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, atas tiap-tiap sesuatu, itu qadirun, maha kuasa. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah pengajian pada hari ini cukup. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.